Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Taufikur Rahman. Nama saya Serena Rahayu. Nama saya Muhammad Fahroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Auli Abdul Mukid dari kelompok 5 studi kebantenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosliana Marten, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kondisi politik kontemporer dan hegemoни di Banten. Yang pertama itu ada pengertian politik kontemporer. Secara etimologis, politik berasal dari kata polis yang berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti politis yang artinya warga negara, politikos yang artinya kewarganegaraan, politikten yang artinya kemahiran politik, dan politik episteme yang artinya ilmu politik. Pengertian kontemporer adalah sesuatu hal yang modern yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini. Definisi kontemporer yaitu sesuatu yang menggambarkan hal-hal yang terjadi pada saat yang sama atau di masa sekarang. Selanjutnya yaitu ada pengertian kontemporer menurut KBBI. Menurut KBBI, kontemporer adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kontemporer, yakni budaya politik yang bersifat modern, yang dikatakan budaya politik yang tidak terikat dengan aturan-aturan zaman dahulu, dan lebih menekankan kepada aturan-aturan yang berlaku pada masa sekarang ini, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya akan menjelaskan tentang dinamika pemerintahan Banten dan perkembangan kondisi politik kontemporer di Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sundan dan Portugis tahun 1522 Masehi. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Yang di waktu bersamaan, penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti politik. Dinasti politik memiliki makna yang berarti penguasaan berupaya meletakkan keluarga, saudara, dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan saling menjaga agar kekal dalam kekuasaan. Di samping agar mampu mengendalikan departemen dan dinas sesuai dengan keinginan dinasti politik yang sedang dibangunnya. Sebab menempatkan keluarga atau saudara di jabatan-jabatan strategis akan memudahkan penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan oleh sang penguasa. Mengikut Syarif Hidayat, orang kuat di Banten yang membangun dinasti politiknya, pasca Orde Baru adalah Tuan Besar Jasan Sohib. Jasan Sohib bukan hanya dikenal sebagai petinggi partai, golongan, karya, dan orang tua dari Gubernur Banten saat ini. Beliau pun adalah Ketua Kamar Dagang Indonesia, Provinsi Banten, Ketua Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia, dan pimpinan beberapa asosiasi dan lembaga besar di Banten. Dinasti politik Tuan Besar awalnya dikenal dengan istilah Jawara, yang kemudian berdiaspora menjadi Jawara Pengusaha. Jawara Banten adalah konteks sekarang ini tidak identik dengan Jawara Tulen seperti pada zaman dahulu yang mempunyai kemampuan bela diri, pencaksilat, dan ilmu politik, ilmu kedikjayaan. Walaupun itu masih ada, tetapi dalam konteks dinasti politik, Jawara kini memiliki
status rangkap yakni sebagai pengusaha. Dalam kapasitas sebagai pengusaha, mereka sangat berkepentingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dikendalikan oleh pemerintahan daerah. Dan dalam rangka mendapatkan akses tersebut, sumber daya pemerintah lokal tersebut tidak kecil kemungkinan status ganda yang jawara dimiliki difungsikan secara maksimal. Sebagai pengusaha, mereka memaksimalkan sumber daya dengan daya keuangan yang dimiliki. Sementara dengan kapasitasnya sebagai jawara, mereka juga dapat menggunakan sumber daya kekerasan yang memang mereka miliki. Untuk hal yang disebut pertama, ketenaran tuan besar sebagai pengusaha kelas atas, utamanya dalam bidang konstruksi, bukanlah hal yang baru karena status tersebut telah melekat padanya sejak tahun 1980-an. Ketika Banten belum berdiri sebagai provinsi, tuan besar banyak berhubungan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sering dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek fisik konstruksi berskala besar baik di Jawa Barat saat ini maupun Banten. Sedangkan status tuan besar sebagai tokoh jawara tidak saja diperoleh berdasarkan garis keturunan, tetapi juga karena perannya sebagai pendiri dari salah satu organisasi jawara terbesar dan terkemuka di Indonesia saat ini, PPPSBBI. Mengikut logika di atas, agar dinasti politik tuan besar terus mendapatkan proyek di Provinsi Banten yang berdiri pada tahun 2000 dan kekal mengakar di Banten, tuan besar mengupayakan anaknya Ratu Atut Chosia untuk aktif dalam politik lokal. Manakala beliau sendiri lebih merasa nyaman berada di balik layar dalam kepolitikan di Banten. Keputusannya yang tidak tanggung-tanggung untuk menyokong anaknya aktif dalam politik ditunjukkannya dengan dukungan total dari dirinya terhadap putrinya tersebut untuk menjadi wakil gubernur di Provinsi Banten. Menurut Hamid, sejarah kemunculan dan pembentukan dinasti politik di Banten bermuara pada sosok perilaku politik TB Hasan Sohib, ayahanda Ratu Atut, yang memanfaatkan momentum pelaksanaan otonomi daerah dan pilgub pertama dengan mengandalkan kekerasan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan politiknya. Setelah kekuasaan politik berada dalam kontrolnya, Sohib kemudian memanfaatkan keluarga dan jaringan kerabatnya untuk memperluas dan mengembangkan dominasinya hingga akhirnya berhasil mengontrol arena politikan lokasi di Banten. Konsolidasi dinasti itu semakin kokoh, bahkan kemudian mengalami perluasan, persebaran, pertumbuhan. Demikian lupa setelah Ratu Atut berhasil memerangi perhelatan Pilgub 2006, Pilgub pertama di Banten yang diselenggarakan secara langsung. Fakta yang dapat menjelaskan tentang lugas betapa masih solid dan kuatnya dinasti politik Ratu Atut adalah keberhasilan 3 orang anggota keluarganya memenangi Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Mereka adalah Ratu Tatu Hasanah, adik kandung yang terpilih sebagai Bupati Serang, Airin Arahmi Diani, adik ipar yang terpilih menjadi Wali Kota Tangerang Selatan, dan Tanto Warsono Arban, menantu yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari Serena Rahayu. Dominasi keluarga Ratu Atut di pentas demokrasi elektoral ini kemudian dilengkapkan dengan keberhasilan Andika selaku anak Ratu Atut mendampingi Wahidin Halim pada Pilkada serentak gelombang kedua yang berhasil memenangi kontes Pilgub tanggal 12 Mei lalu. Andika dilantik sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017 sampai 2022. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dinasti tersebut dapat bertahan dan memperluas kekuatan. Yang pertama ada kontrol terhadap birokrasi melalui dan mutase para pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Selanjutnya menguasai asosiasi-asosiasi bisnis atau Kadin dan Gapensi, organisasi-organisasi sosial dan pendidikan atau PMI, Tagana, Impaudi, organisasi olahraga dan kepemudaan atau KONI dan KNP atau Karang Taruna. Cara ini dilakukan dengan menempatkan anggota keluarga sebagai pimpinan atau pengurus para ormas dan itu asosiasi bisnis itu. Selanjutnya mengkooptasi
Selanjutnya mengkooptasi elemen-elemen masyarakat sipil lainnya seperti partai politik, ormas, asosiasi pendidikan, LSM, kors, kampus, pesantren, dan lain-lain. Dengan memberikan kecucuran dana, hibah APBD maupun dana pribadi dan bansos. Memberi suara pemilih pada setiap pelaksanaan pilkada melalui timses dan jejaring yang dibangunnya di seluruh kabupaten kota di Banten. Praktik money politik dilakukan dengan beragam cara dan melalui berbagai jaringan. Selanjutnya, hegemoni dinasti politik. Dinasti Atut memberikan cermin penting bagaimana proyek-proyek ekonomi di Banten dikuasai Wawan yang menjadi operator kekuasaan Atut di lapangan. Monopoli kekuasaan yang dijalankan Atut membawa dampak sosial yang parah, yaitu terjadinya ketidakadilan sosial ekonomi di Banten. Kekuasaan lokal terus berputar dari suami, istri, anak, adik ipar, dan sebagainya. Lagi-lagi wajah sosial politik di Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam merawat demokratis yang telah kita rintis pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Dinasti politik Atut sejatinya bukan hanya menjadi kepentingan kolektif warga Banten, melainkan juga menjadi agenda bangsa dalam mendeskonstruksikan gejala-gejala kekuasaan yang hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya lokal. Dalam spektrum yang lebih luas, kasus dinasti Atut adalah masalah serius bagi keberlanjutan demokratisasi Indonesia dan tidak kalah pentingnya juga menjadi masalah dalam distribusi keadilan pembangunan sosial ekonomi di daerah. Penutup. Praktik mementingkan keluarga dan kerabat terdapat di banyak negara yang berujung pada tumbuhnya dinasti politik, menyebabkan atau mendorong nepotisme dan korupsi ekonomi dan politik. Melantik keluarga pada jabatan politik atau administrasi negara bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan mengenepikan pengangkatan berdasarkan kelayakan. Pada tingkat nasional, tidak dapat dinafikan terdapat beberapa cara pengangkatan yang telah digunakan untuk membawa calon tertentu ke dalam lingkungan politik. Pengangkatan seseorang calon dalam jabatan politik dalam eksekutif di tingkat nasional dilakukan melalui pemilihan umum, sedangkan untuk level lokal melalui pemilihan kepala daerah. Namun, kecenderungan elit berkuasa untuk mengangkat, melantik, atau memilih bawahannya dari sanak saudara, keluarga, dan kerabat yang mempunyai hubungan pribadi dilandaskan pada tujuan-tujuan yang bersifat politis dan ekonomis. Dalam aspek politis, mempertahankan kekuasaan, dan dalam aspek ekonomis, memperluas perolehan ekonomi. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa dinasti politik yang memanfaatkan jaringan kekeluargaan dan kekerabatan merupakan saluran, sumber, dan alat untuk mengekalkan kepentingan dan status quo golongan elit pemerintah. Hal ini pun berlaku di Banten. Walaupun sistem politik nasional telah bergerak dan berwajah demokratik, tetapi politik lokal justru berparah sebaliknya. Dengan menggunakan prosedur dan mekanisme modern, sistem politik Banten diimplementasikan dengan cara dan kaidah yang tradisional. Ketradisionalan ini berakar pada tujuan yang mengendap di setiap kepala elit politik Banten untuk membangun dinasti politik di daerah tanpa mengindahkan norma dan aturan yang bersifat kemanusiaan. Ketidakmampuan berlaku humanis ditambah dengan terbentuknya logika dinasti politik telah mengantarkan kepolitikan di Banten ke dalam sebuah lorong hitam yang berujung pada terbangunnya moralitas kekuasaan. Kekayaan dan pengaruh melalui moralitas kekuasaan dapat dengan mudah dimanipulasi demi kepentingan penguasa. Jika semua manifestasi ini dipisahkan dari gejala dan fenomenanya, maka yang tertinggal adalah ciri hakikinya, yakni sebuah pengkhianatan. Amanah sebagai pengayom, pentadbir, dan pembela masyarakat dikangkangi oleh kepentingan keluarga besar dinasti politik. Dan yang lebih mengerikan, hampir seluruh elemen ekonomi dan politik di Banten telah menjadi bagian dari keluarga besar dinasti politik tuan besar
Kasan Sohib atau Ratu Atut. Impaknya seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, yaitu power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Sekian pemaparan dari kami tentang hegemoni politik, dinasti politik Banten, dan politik kontemporer di Banten. Semoga bermanfaat dan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.